Kemudian ini penting juga. Imam ini saya dapat dari guru tak. Imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino na lapaka lillakun rona menjadi imam. Ya kau angkat atau mewai ada bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Magai supaya mihrabmu itu sakral dan dia bisa tembus ketika engkau bermunajat. Kemudian imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh, kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih, hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi, Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang penting, 4 ulama wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Madasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ada perempuan hamil, ya kong kamakun reimat tampu. Sebelum tidur ajen neki. Setelah berwudu, bacakan Fatihah kepada 5 orang ini. Yang pertama Nabi Tak, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Madasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Napa takarawa tampu tak. Pegang anak kita itu di bagian luar. Usap, baru berdoa. Ipun, talingi baraka iya nana angkai utampu. Pada baraka angkai talingi atau pandrite apa. Kemudian tidur. Maka dia gurut tak. Ia kumulai pananungan ngigang kajaji bijam mancaji tau panrita mati itu kajaji. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Tapi ini sebenarnya ilmu rahasia. Tidak apa-apa saya buka. Dulu orang pak pawa kain putih baru bisa terima ini. Tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan. Makanya Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, itu Rasulullah menerima sholat, tidak ada yang dampingi. Jadi ya Nabi terima sampaja demetu kagak tahu dampingi, tidak ada malaikat satupun yang mendampingi karena malaikat Jibril hanya sampai di Baitul Ma'mur. Langit ke-7 baru Baitul Ma'mur, hanya sampai di situ. Tidak bisa naik dia ke atas. Makanya dia beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Ketika saya melewati alam ini, maka saya akan hancur. Itulah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi kau masih bisa mengalahkan cahayanya Jibril. Banyak yang menyalahkan karena dia mengaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Bahwa kalimat anta nurun fauka nurin. Nasangi Nabi tayasi ini pun Allah Ta'ala. Padahal yang dimaksud Imam Ja'far adalah Rasulullah anta nurun fauka nurin. Di atasnya Jibril. Itu kuncinya. Karena di Baitul Ma'mur inilah malaikat bertawaf. Nah, di situ kan ada tiang aras. Sebelah kanan tiang aras itu, di situ mimbarnya Nabi Ibrahim. Itu jalur masuk ke dalam surga. Di sebelah kirinya itu jalur masuk neraka. Di situ mimbarnya Rasulullah. Kru mimbarakna Nabi tak. Makanya Sayyidina Ali kan bertanya, kenapa mimbarmu di situ ya Rasul? Agar nasa Nabi tak, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri aras. Magai, karena itu jalur masuk ke neraka. Kalau nanti ketika ada umatku yang akan digiring masuk ke neraka, maka saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah. Minta supaya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wa darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudan alladzi wa'adata. Innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ janjinya Rasulullah. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan ini, Pak Bu.
Makanya ketika Rasulullah naik ke atas di Sidratil Muntaha, saya kemarin mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di atas Sidratil Muntaha itu ada satu alam. Kalau dulu Guru Ta'al Mukarram Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng itu mengatakan itu adalah alam istawa. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu mengatakan itu adalah alam pena. Alam pena itu kalau kita alam memori handphone itu di situ semua isi yang ada di dunia. Maka orang yang berbolak-balik ke alam pena itu bisa mengetahui peristiwa yang jauh sebelum terjadi. Kenapa? Karena di situ kuncinya. Ada ulama yang dibukakan tirai itu, namanya kasyaf. Banyak, tapi saya tidak bahas di sini. Makanya ketika Rasulullah naik di situ, apa yang dia ucapkan? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Langsung Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kuncinya. Tapalai sangiri lala palang tapasi diri lala peringerang. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan dilanjut. Ada sakta di situ karena itu kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kalamullah. Jangan disatukan kalam Allah dengan kalam Rasul, makanya ada sakta di tengahnya. Palai sangirila palangi pasti diri paringerangi. Makanya assalamu alaina Nabi ta'aruf wa ala diikutkanlah kita ibadillahi sholihin. Yana tunasa patareka dua tamasyarat talu tamalaisam. Ini kuncinya, Pak. Kemudian setelah itu Nabi turun. Kan yang syahadat itu Rasulullah, yang salawat malaikat. Malaikat cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Makanya yang sholat pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kalau dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu tidak salah. Bedanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad itulah yang ada di teks hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu yang mapakia dak lori Nabi tak. Saya mengambil analogi sederhana. Kalau saya minta air minum 1 gelas, orang kasih naik 1 gelas air minum dia letakkan di sini, maka itu melaksanakan perintah. Tapi kalau dia ambil 1 gelas air, kemudian dia mengambil sedikit mangkok kecil, baru dia letakkan di bawahnya, baru dia angkat, maka itu mapakiada. Allahumma sholli ala Muhammad melaksanakan perintah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mapakiada illauri nabita. Sedikit saja bedanya. Di situ kuncinya, Pak. Cuma kadang orang menganggap ini bid'ah karena dia tidak paham. Kemudian setelah itu malaikat bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Turunlah Rasulullah. Ketemu Jibril kembali, diantar turun ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Nabi yang paling tinggi tempatnya, Pak, itu Nabi Ibrahim. Langsung ditanya, agamu poliang. Coba, Pak. Manusia itu. Kung katalo Malaysia nang karewa aga na poliang Milo. Manusia. Ang katalo umrah aga na poliang cerek kristal. Begitu. Ada orang dari Sidrap ke Pasar Butung aga na poliang daster. Gitu. Jadi tidak pernah ditanya Rasulullah sama Nabi, dia tidak bertanya apa yang kau lihat. Makadami agamu poliang. Makanya sholat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena makadami agamu poliang, maka Nabi tersampaikan. Itu kan. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Allah sudah sampaikan, informasikan, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah.
Kenapa ada sholat? Itu oleh-oleh. Itu. Makanya Ibrahim bertanya, apa yang kau bawa? Sholat berapa? 50. Oh iya, saya titip salam kepada umatmu kalau dia kerjakan. Makanya ada kalimat salam kepada Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita salam kepada Ibrahim? Karena dia berjanji, ya Muhammad, ketika dia mengucapkan salam kepadaku, setengah sedekahku pahalanya kuserahkan kelak di yaumil akhir. Itu ada bonus dari Nabi Ibrahim nanti, Pak, yang baca kama shallaita ala Ibrahim itu. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Hiyalinuddin, Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapan reipat jecek dek sebelum makan. Cerdas itu. Itu doanya Ibrahim, Pak. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan, karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang paling bagus, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanannya. Itu berkahnya. Nah, makanya banyak orang tidak mengamalkan itu, Pak. Itu doanya Ibrahim luar biasa.